Nah, para siswa, untuk memperdalam pengetahuan tentang keselamatan kerja, kita akan mengunjungi bengkel. Jadi Bapak minta kunjungan kalian besok ke bengkel harus tertib dan sopan. Dan Bapak minta supaya kalian dapat menjaga nama baik sekolah, juga saling membantu. Apa ada pertanyaan? Ada Pak? Apakah besok semua data kita laporkan atau hanya tentang keselamatan kerja saja, Pak? Khusus untuk kelompok kalian, sesuai dengan maksud kunjungan, yaitu menulis tentang keselamatan kerja di bengkel. Maka utamakanlah tujuan pokok. Bahan-bahan lain kalian boleh catat, asal jangan mengabaikan yang utama. Jelas semua ya? Jelas. Nah, selamat bekerja. Anak-anak, setelah kita saling mengenal dan sebelum kita berangkat ke bengkel, Bapak akan memberikan gambaran umum tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja mempunyai fungsi mencegah tenaga kerja mendapat kecelakaan di tempat mereka bekerja. Dan keselamatan kerja pertama kali mendapat perhatian pada 80 tahun sesudah Masehi, yaitu di kota Roma. Ditulis oleh Plinius, yaitu para pekerja tambang diharuskan memakai peralatan keselamatan kerja. Tahun 1450, Domenico Fautana membangun obelis di Roma. Domenico mengharuskan para pekerjanya memakai topi baja untuk mengamankan kepala mereka terhadap benda-benda yang berjatuhan. Sejak itu, keselamatan kerja makin lama makin berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Tahun 1950, tepatnya pada tanggal 10 Oktober, mulai dibentuk Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja. Dan pada tahun 1970 diselesaikan oleh pemerintah Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 dan seterusnya. Pada masa sekarang, pemerintah sebenarnya sudah memperhatikan masalah-masalah keselamatan kerja. Yang menjadi hambatan utama justru adalah sikap para pekerja yang tidak disiplin. Misalnya saja, mereka melakukan pengelasan tanpa menggunakan topi, kedok kelas, ataupun sarung tangan. Mereka seharusnya memikirkan keselamatan dirinya dalam bekerja. Pabrik atau bengkel sudah menyiapkan keperluan tersebut. Seharusnya merekalah yang disiplin menggunakan peralatan keamanan yang telah disediakan. Pak, apa ada sanksinya bila pekerja tidak menggunakan alat pengaman? Ya, seharusnya memang begitu. Kalau di bengkel ini ada petugas yang mengawasi pada waktu mereka bekerja. Dan bagi yang tidak menggunakan alat pengaman, tentunya akan diberi peringatan. Mereka diwajibkan memakai alat pengaman. Dalam hal ini, menurut sepanjang pengetahuan saya, sanksi tertulis tidak ada. Mau tanya Pak, bagaimana cara menyadarkan mereka supaya disiplin dalam memakai alat pengaman? Banyak caranya. Salah satunya dengan cara memberikan penerangan-penerangan bagaimana perlunya memakai alat pengaman. Juga diberikan penjelasan akibat-akibat yang akan terjadi apabila kita tidak memakai alat pengaman tersebut. Selain itu, gambar
Alat pengaman kita tempel di tempat-tempat yang strategis. Misalnya, di dinding tempat mereka bekerja, tempat-tempat yang sering mereka lewati, atau pada tempat istirahat. Selain itu, kita putarkan program slide atau video secara berkala dan kita diskusikan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, marilah kita menuju bengkel. Nah, sekarang kalian perhatikan, mereka bekerja memakai alat pengaman. Untuk pekerjaan las, mereka memakai kacamata pengaman yang fungsinya untuk melindungi mata dari cahaya las dan percikan bunga api serta gas las tersebut. Pak, saya perhatikan dua pekerja yang melas ini, satu memakai kacamata las, tetapi yang satunya lagi memakai kedok las. Perbedaannya apa, Pak? Pertanyaan yang bagus. Sekarang coba kalian perhatikan. Yang memakai kacamata las, dia mengelas dengan las asetilin. Sedangkan yang memakai kedok las, dia mengelas dengan las listrik. Fungsi dari kedok las ini ialah untuk melindungi mata dan muka dari cahaya las listrik serta percikan bunga api las. Coba Pak pinjam kacamata las dan kedok lasnya sekalian Pak. Kacanya berbeda ya Pak. Yang kedok kacanya lebih gelap. Jelas, kalau kita mengelas dengan las listrik, cahayanya lebih kuat. Jadi dibutuhkan kaca yang lebih gelap dibandingkan kalau kita mengelas dengan las asetilin. Akibatnya apa Pak kalau tidak memakai alat pengaman tersebut? Pantulan sinar dari las sangat membahayakan mata. Daerah spektrum yang kelihatan tidak berbahaya, panjang gelombangnya dari 0,38 hingga 0,77 mikron. Sinar lembayung ultra yang berukuran panjang gelombangnya kurang dari 0,33 mikron termasuk berbahaya karena dapat mengakibatkan kerusakan mata. Sementara mata akan terasa seolah-olah berpasir dan lama-kelamaan bisa menyebabkan kebutaan. Selain itu, akibat buat kulit bisa terbakar. Sekarang, marilah kita melihat alat pengaman kepala. Alat pengaman kepala ini untuk mengerjakan las yang terdapat di atas kepala, yaitu memakai peci atau topi ini. Dan fungsinya daripada topi ini ialah untuk melindungi rambut dari percikan bunga api. Coba kalian perhatikan, alat pengaman apa lagi yang dipakai mereka ini? Kalau tidak salah, dia memakai baju khusus Pak. Pekerja tersebut memakai baju pelindung dari kulit, di mana fungsinya untuk menghindari baju kerja dan badan kita dari percikan bunga api. Dan lengan baju jangan digulung, karena akan melindungi tangan dari percikan api tersebut. Dan jangan lupa juga memakai sarung tangan yang terbuat dari asbes. Wah, perlengkapannya banyak sekali ya Pak. Dari mana alat-alat tersebut bisa diperoleh? Semua disediakan oleh bengkel. Pekerja tinggal menggunakannya saja. Pak, baju yang dipakai dari kulit mestinya sangat panas. Apa mereka tahan memakainya? Oh iya, coba kita tanya langsung sama Pak Dirman. Pak Dirman. Iya Pak. Coba sini sebentar. Baik. Ada apa Pak? Ini ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Begini Pak, Ya. baju kulit, sarung tangan asbes, dan kedok pengaman yang Bapak pakai tentunya sangat panas. Apa Bapak nyaman memakainya? Mula-mula memang tidak nyaman, tetapi lama-lama karena terasa manfaatnya untuk keamanan dan kenyamanan kerja, maka kita tidak bisa kerja tanpa peralatan tersebut karena rasanya tidak tenang.
Wah, kalau semua pekerja seperti Pak Dirman kecelakaan dalam bekerja, mungkin tidak ada lagi ya Pak? Ya, kita harapkan begitu. Kalau para pekerja sudah bisa bekerja dengan tenang, bengkel ini akan maju. Dan jika bengkel sudah maju, kesejahteraan para pekerja bisa ditingkatkan. Bukan begitu? Iya, betul. Betul juga ya. Oh ya Pak, alat pengaman kepala, tangan, mata, dan badan sudah kami lihat contoh dan kegunaannya. Sekarang alat pengaman untuk kaki apa ada juga Pak? Ada. Seperti yang kalian tadi lihat. Para pekerja memakai alat pelindung kaki berupa sepatu. Sepatu harus disesuaikan dengan kebutuhan tempat kita bekerja. Misalnya kita bekerja di bengkel logam. Bentuknya seperti sepatu biasa. Hanya bagian ujungnya dilapisi dengan baja. Fungsinya untuk melindungi kaki dari kejatuhan atau sandungan benda keras. Nah, sekarang kalian perhatikan mesin ini. Mesin ini, roda giginya selalu bergerak. Karena roda giginya ini selalu bergerak, kadang-kadang tanpa sengaja, anggota tubuh kita bisa menyentuh. Ini bisa mengakibatkan kecelakaan. Untuk menghindari hal tersebut, roda giginya harus diberi katup seperti ini. Di mana fungsinya untuk menghindari daripada kecelakaan. Bagaimana anak-anak? Apa masih ada yang ingin diketahui? Sepertinya sudah cukup Pak. Tinggal kami akan menyusun laporan untuk sekolah. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Ya, baik. Terima Ayo. kasih Pak. Ayo.